Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan di hari ini kita bersyukur kita boleh kembali berjumpa untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masih melanjutkan seri firman Tuhan yang saya sampaikan kemarin dengan sebuah tema berbuat baik yang alkitabiah. Kemarin saya menyampaikan di seri yang pertama ada 2 poin, yaitu yang pertama, berbuat baik yang alkitabiah, yaitu mari jika kita berbuat baik jangan kita cari pujian dari manusia atau ingin dipuji oleh manusia. Yang kedua, berbuat baik yang alkitabiah, yaitu jika kita berbuat baik maka ingatlah jangan ingin dilihat oleh manusia. Artinya kita tidak perlu untuk bercerita ke sana ke sini, koar-koar ke sana ke sini, supaya orang tahu apa yang kita lakukan. Nah, hari ini mari kita akan lanjutkan di seri yang kedua. Saya akan sampaikan poin yang ketiga. Mari kita akan lihat terlebih dahulu di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13, ayat yang menjadi pembuka buat kita, dikatakan, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Saudara, jelas sekali firman Tuhan mengajar, memberi himbauan, nasihat, dorongan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Mari jangan pernah jemu-jemu untuk melakukan apa yang baik. Nah, itu sebabnya kita dipanggil untuk melakukan apa yang baik dan bukan apa yang tidak baik. Nah, saudara, berbuat baik tidak selalu berkonotasi kita ini membagi harta. Berbuat baik tidak berkonotasi apa yang namanya soal materi, berbagi berkat, berbagi uang, dan sebagainya. Tetapi berbuat baik juga menyangkut bagaimana kita melakukan apa yang baik. Artinya dalam setiap sikap perbuatan kita, itu semuanya dilakukan dalam kebaikan. Nah, misalnya bagaimana kita bersikap yang baik, bersikap ramah, bersikap yang baik terhadap orang lain, melakukan apa yang baik kepada siapapun. Namun hati-hati, di dalam berbuat baik ini ada awasan yang ketiga yang patut untuk kita benar-benar harus waspadai. Dan mari kita akan belajar di poin yang ketiga ini. Berbuat baik yang alkitabiah itu seperti apa? Mari kita lihat Yakobus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat. Saudara-saudara, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman ini kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saudara, di ayat-ayat ini kita dapat temukan bagaimana ternyata berbicara tentang berbuat baik itu juga menyangkut bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita membangun apa yang namanya sikap. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Nah, di dalam surat Yakobus ini kita temukan pada waktu itu ada yang namanya sebuah kesenjangan sosial. Dan ada orang-orang di zaman itu yang telah memperlakukan sesamanya
dengan tidak adil. Itu sebabnya di poin yang ketiga, saya ingin menyampaikan berbuat baik yang alkitabiah, yaitu mari ketika engkau berbuat apa yang baik, ingat, jangan membeda-bedakan sesamamu. Saudara, ini harus menjadi perhatian penting. Masih terlalu banyak orang-orang di dunia ini yang melakukan apa yang namanya pembedaan. Pilih kasih banyak terjadi di mana-mana. Dan ini bukan saja di kalangan dunia sekuler, di masyarakat umum, tetapi yang sangat ironis, di dalam gereja pun masih terdapat hal-hal yang demikian. Terhadap orang-orang yang kaya, kita begitu manis dalam berbicara, kita begitu santun dalam bertutur kata. Kita bisa memperlakukan orang-orang yang kaya dengan cara-cara yang baik, yang ramah, ya, hanya karena mereka punya kekayaan, hanya karena mereka pergi ke gereja naik mobil, hanya karena mungkin kita menjumpai orang-orang yang punya jabatan dan kekuasaan. Tetapi sebaliknya dengan orang-orang yang ke gereja mungkin beribadah, mereka berjalan kaki, mereka bajunya compang-camping, tidak sebagus orang-orang yang kaya. Orang-orang kaya memiliki pakaian yang indah, minyak wangi yang harum. Kita begitu menghormati. Saudara, hati-hati. Ketika Anda melakukan apa yang baik, tetapi Anda membuat apa yang namanya pembedaan, maka Anda sudah berlaku salah di hadapan Tuhan. Ingat, iman kita harus kita implementasikan dengan benar. Artinya mari terapkan segala sesuatu di dalam kebenaran. Artinya Tuhan tidak menghendaki kita pilih kasih. Ingat, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Allah kita Allah yang maha kasih. Allah kita mencintai semua orang, mengasihi semua orang, tanpa membedakan suku, ras, bangsa manapun, kulit manapun. Saudara, mari hari ini ingat, belajarlah, berhati-hatilah di dalam berbuat baik. Ingat, lakukan apa yang baik kepada semua orang tanpa pandang bulu, dan jangan membuat pembedaan. Saudara, tanpa sadar kita sudah menjadi seperti hakim, yang mana kita tidak sadari itu terjadi dalam hidup kita. Saudara, saya berdoa biarlah hari ini apapun yang Anda lakukan kepada sesamamu, lakukanlah dengan sebuah ketulusan, dengan kasih yang datang dari Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Kepada orang yang kaya kita berlaku ramah, kepada orang yang miskin pun kita berlaku ramah, kepada orang yang punya jabatan kita berlaku yang baik, bahkan kepada orang-orang yang biasa pun kita juga berlaku yang patut. Saudara, perhatikan di ayat yang ketiga, bagaimana kata-kata yang disampaikan begitu sangat kasar, ya, dan ini menjadi sebuah gambaran. Di dalam gereja Tuhan pun ada beberapa orang yang memperlakukan sesamanya dengan tidak patut, dengan tidak wajar. Mereka membentak-bentak, mereka bahkan juga ada yang mencoba untuk menyingkirkan orang-orang seperti ini. Dan mereka mengutamakan orang-orang yang memiliki apa yang namanya jabatan, kekuasaan, kekayaan, donatur mungkin di sebuah gereja. Maka Anda begitu sangat hormat dan benar-benar memperlakukan dengan istimewa. Saya berharap mari lakukanlah kepada semua orang dengan cara yang sama. Kalau kita memperlakukan orang-orang yang kaya raya, yang pintar, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan dengan istimewa, maka lakukanlah juga hal yang sama kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang tidak berpakaian yang indah, kepada mungkin mereka yang tidak pandai. Ingat, berlakulah yang sama, artinya seimbang. Itulah yang Tuhan mau ajarkan buat kita hari ini. Ingat, berbuat baik itu memang baik, tetapi harus benar. Caranya harus alkitabiah. Ingat, jangan memandang muka, jangan pilih kasih.
Kiranya renungan ini menyadarkan kita agar kita selalu waspada bahwa kita sebagai orang-orang Kristen harus mengasihi sesama kita. Dan ingat, jangan membangun apa yang namanya tembok. Jangan membangun apa yang namanya sebuah pemisahan. Tuhan membenci apa yang namanya penggolongan-penggolongan atau pemisahan-pemisahan. Ingat, semua manusia harus diperlakukan yang sama di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.